Nomor 1. Sesama manusia, kita harus saling menyayangi seperti menyayangi keluarga, teman, dan tetangga. Apabila ada keluarga kita yang sakit, maka kita harus menjenguknya. Yang sesuai dengan pesan pokok Quran Surat Al-Fatihah adalah A. Selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Meminta dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Saling menyayangi dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya adalah D. Saling menyayangi dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2. Jaka melihat Wahyu sedang meledek Ali. Kemudian Jaka mendekati Wahyu dan menasihatinya supaya tidak meledek Ali. Perbuatan Jaka mencerminkan pesan pokok Quran Surat ... A. Al-Fatihah, B. Al-Ikhlas, C. Al-Asr, D. An-Nasr. Jawabannya adalah C. Al-Asr. Nomor 3. Surat Al-Kautsar ayat 1 mengandung pesan pokok, yaitu A. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan sholat. B. Kemenangan Islam pasti akan datang. C. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang banyak. D. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkurban. Jawabannya adalah C. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang banyak. Soal nomor 4. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat yang sesuai dengan terjemahan di atas adalah dan jawabannya adalah A. Soal nomor 5. Wattini wazzaitun. Hukum tajwid yang digarisbawahi adalah A. Mad asli, alif lam samsiah, mad arid disukun. B, C, dan D sesuai pilihan tersebut. Jawabannya adalah A. 1 mad asli, 2 alif lam samsiah, dan 3 mad arid disukun. Nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memberi makan pada orang miskin. 2. Tidak melalaikan sholat. 3. Tidak berbuat riya. 4. Senantiasa melakukan amal soleh. 5. Bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku yang sesuai dengan surat Al-Ma'un yaitu nomor A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, dan 5, D. 1, 2, dan 4. Jawabannya adalah A. Nomor 7.
Perhatikan ayat tersebut. Hukum tajwid yang digarisbawahi adalah jawaban yang betul yaitu A. Nomor 1 mad zaid munfasil, 2 alif lam qamariyah, dan 3 mad arid li sukun. Soal nomor 8. 1. Selalu menjaga kebersihan, 2. Menghindari perilaku riya, 3. Rajin membersihkan badan, pakaian, tempat tinggal, dan tempat ibadah. 4. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku pengamalan Asmaul Husna Al-Qudus terdapat pada nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Jawabannya adalah B. 1 dan 3. Soal nomor 9. 1. Ar-Rahman Maha Merajai, 2. Al-Wahhab Maha Pemberi, 3. Al-Alim Maha Pengasih, 4. As-Sami Maha Mendengar, 5. Al-Malik Maha Mengetahui. Pasangan Asmaul Husna dan artinya yang tepat adalah nomor A. 1 dan 4, B. 3 dan 4, C. 2 dan 5, D. 2 dan 4. Jawabannya adalah D. 2 dan 4. Soal nomor 10. 1. Mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2. Menjadi pemimpin yang amanah, 3. Berhati-hati dalam bertindak, 4. Memuliakan orang tua, guru, dan orang lain. Perilaku terpuji di atas yang meneladani Asmaul Husna Al-Azim adalah nomor A. 1 dan 3, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Jawabannya adalah B. 1 dan 4. Soal nomor 11. 1. Percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2. Menghargai pembicaraan orang lain, 3. Berhati-hati menerima informasi, 4. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Ahad adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 4. Jawabannya adalah C. 1 dan 4. Soal nomor 12. Pada musim kemarau, sawah menjadi kering, rumput menguning, dan banyak pohon yang daun-daunnya berguguran. Tetapi ketika musim hujan tiba, sawah yang kering menjadi subur. Malaikat yang sesuai dengan cerita tersebut adalah A. Malaikat Jibril, B. Malaikat Mikail, C. Malaikat Israil, D. Malaikat Israfil. Jawabannya adalah
B. Malaikat Mikail. Soal nomor 13. 1. Nabi Nuh membelah lautan. 2. Nabi Ibrahim perahu. 3. Nabi Musa tidak bisa dibakar api. 4. Nabi Isa menyembuhkan orang buta. 5. Nabi Muhammad membelah lautan. Pasangan Rasul Ulul Azmi dan mukjizatnya yang betul adalah nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 4 dan 5. Jawabannya adalah D. 4 dan 5. Soal nomor 14. 1. Meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Berlomba-lomba mencari kebaikan. 3. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Tidak mengerjakan sesuatu yang sia-sia. 5. Menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna As-Somad yaitu nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah B. 1, 3, dan 5. Soal nomor 15. Manusia yang beriman kepada hari akhir sudah pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka percaya bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menciptakan alam semesta dan berkuasa menentukan hari akhir. Dengan demikian, akan melaksanakan ibadah sesuai perintahnya untuk mendekatkan diri kepadanya. Hikmah beriman kepada hari akhir adalah A. Memperoleh pujian dan banyak harta. B. Terhindar dari malapetaka dan bencana. C. Memperbanyak sedekah sebanyak-banyaknya. D. Mendorong untuk beriman dan beramal soleh. Jawabannya adalah D. Mendorong untuk beriman dan beramal soleh. Soal nomor 16. Setiap pagi Pak Yunus sudah berangkat ke ladangnya. Di ladang ada cabai, jagung, dan sayuran. Dengan giat dan tekun ia mengolah ladangnya. Namun sudah beberapa bulan ini terjadi kemarau. Tanaman Pak Yunus banyak yang kering karena kekurangan air. Yang harus dilakukan Pak Yunus sebagai wujud beriman kepada Qada dan Qadar adalah A. Tetap berusaha sekuat tenaga. B. Menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Menerima dengan lapang dada. Jawabannya adalah C. Ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 17. 1. Ayu mandi 4 kali sehari. Ade menggosok gigi setiap hari. 3. Malik mencuci tangan dengan air bersih. 4. Faiz selalu makan makanan yang bergizi. Yang menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat adalah nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 3, D. 2 dan 4. Jawabannya adalah
D. 2 dan 4. Soal nomor 18. Tawadu merupakan sikap tetap rendah hati. Orang yang tawadu selalu bersikap tenang. Cerminan sikap tersebut adalah A. Menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan. B. Membantu adik kelas yang sedang mengalami kesulitan. C. Berteman dengan siapa saja tanpa memandang derajatnya. D. Memberikan uang sukarela untuk teman yang terkena musibah. Jawabannya adalah C. Berteman dengan siapa saja tanpa memandang derajatnya. Soal nomor 19. Kita dituntut untuk mewujudkan perilaku amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Amanah kepadanya dapat diwujudkan dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Sedangkan amanah kepada sesama manusia diwujudkan dengan perbuatan baik kepada orang lain. Perilaku sebagai siswa yang amanah adalah A. Menaati peraturan di rumah, sekolah, dan di masyarakat. B. Melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. C. Belajar terus-menerus hingga paham. D. Mengerjakan PR yang diberikan guru. Jawabannya adalah D. Mengerjakan PR yang diberikan guru. Soal nomor 20. Setiap hari, Supri menyempatkan diri ke perpustakaan untuk membaca buku. Supri membaca semua buku, seperti buku sejarah, kisah-kisah, maupun buku pelajaran. Dengan membaca, Supri mengetahui banyak hal. Yang merupakan manfaat gemar membaca adalah A. Meningkatkan kreativitas. B. Meningkatkan kecerdasan emosional. C. Meningkatkan daya ingat. D. Meningkatkan pengetahuan diri. Jawabannya adalah D. Meningkatkan pengetahuan diri.